Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali hari ini kembali saya Helen Venetia dapat menyapa teman-teman dalam bincang talk show kita seperti biasa. Dan tentunya hari ini Helen tidak sendirian karena saat ini sudah berada di kantor Bawaslu Provinsi Riau dan sudah bersama Bapak Rusidi Rusdan selaku Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya sehat. Ya, kalau Helen udah sehat, kita juga sehat. Sehat semua ya Pak. Yang penting sehat dan semangat gitu ya Pak. Nah, kita akan berbicara ya sedikit banyak mengenai proses pilkada yang kemarin baru saja berlangsung di tanggal 9 Desember ya Pak ya. Dan juga bagaimana situasi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini dan tetap harus menjalankan pilkada seperti biasanya seperti itu. Nah, ini kita sama-sama tahu Pak kalau ternyata kita sudah hidup dalam era new normal udah hampir 1 tahun begitu ya Pak. Dan itu tidak menjadi penghalang, ternyata pilkada bisa tetap berjalan di tanggal 9 Desember kemarin. Nah, jika dilihat Pak, apa yang menjadi catatan penting dari pilkada tahun ini dengan pilkada sebelum-sebelumnya di masa pandemi COVID-19 saat ini? Ya, tentunya ada banyak perbedaan ya, karena kita selama ini belum pernah melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dan ini tepat tahun 2020 ini saya sendiri sudah dari tahun 2008 sebagai pengawas pemilu, barulah pertama ini pengalaman kita dalam mengawasi pilkada dalam situasi atau kondisi pandemi COVID-19. Kita tidak menyangka bahwa tahun ini pilkada bahkan meningkat partisipasi pemilih. Jangan salah loh. Jadi tahun ini peningkatan partisipasi pemilih cukup signifikan karena tahun 2018 atau 2015, karena kalau kita membandingkan nggak bisa kita bandingkan pilkada dengan pemilu karena kan banyak faktor yang membedakan gitu kan. Jadi ini harus kita bandingkan dengan pilkada 2015 karena ini pilkada 9 kabupaten kota, maka bandingannya adalah pilkada 2015 yang 9 kabupaten kota juga. Nah, ya hari ini yang 9 kabupaten kota itu sama dengan 2015 9 kabupaten kota juga. Jadi kecuali Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru dan Kampar. Nah, semuanya itu kemudian kita melaksanakan pilkada. Dari partisipasi pemilih kita lihat ada kenaikan signifikan. Nah, kalau tidak salah di 2015 itu partisipasi hanya sekitaran 60% partisipasi orang datang ke TPS. Tapi hari ini secara nasional kita mengalami kenaikan. Dan hari ini data KPU itu 75% kehadiran pemilih di TPS. Tapi data kita sudah 83. 83 itu hampir menyamai pileg ya, hampir menyamai pileg di 2019. Jadi artinya terbantahkan ini kekhawatiran orang sebelum pilkada kemarin yang menyebutkan ya ini akan terjadi penurunan drastis karena orang takut datang ke TPS karena kemudian harus memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak begitu. Nah, itu yang pertama ya. Ternyata partisipasi pemilih ini meningkat di Provinsi Riau. Nah, terus data pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara kita lihat dari 8.356 TPS seprovinsi Riau itu hanya ada temuan catatan di 76 TPS. Jadi kalau kita persentase dari 8.368 ke 65 TPS itu kan berapa persen, nah itu nggak signifikan. Artinya pelanggaran keprofesionalan dari penyelenggara teman-teman KPU, karena kita juga all out melakukan pengawasan. Nah, ini hasilnya menggembirakan ya. Nah, kemudian pelanggaran protokol COVID juga pada hari H. Pada hari H itu hampir tidak ada karena sudah ada desain
untuk datang ke TPS itu sudah diatur jamnya, kemudian tidak terjadi penumpukan, tidak terjadi kerumunan begitu, yang ini tentu melanggar protokol kesehatan gitu. Pelanggaran selama kampanye sendiri kita persentase itu cukup kecil. Nah, ini 70 hari itu hanya ada sekitar 5 ya untuk protokol kesehatan yang kita rekomendasikan ke KPU, diantaranya itu pembubaran ya, kemudian peringatan gitu. Nah, itu hanya 5 kasus. Nah, yang banyak itu paling pelanggaran administratif, dan kemudian dari 34 calon ya, kan 34 calon semuanya dari 9 kabupaten kota. Jumlah kampanye sekitar 9 ribuan lebih kampanye. Bayangkan itu banyaknya. Nah, memang ada pelanggaran sekitar 50-an pelanggaran. Dan yang terbanyak itu netralitas ASN. Jadi PR kita ini sebetulnya sekarang bukan lagi kepada penyelenggara atau kepada tim kampanye, tapi lebih kepada faktor eksternal. Faktor eksternal artinya pihak luar, yaitu ASN. ASN ini kan tidak masuk dia di dalam undang-undang pilkada, dia masuk di dalam undang-undang ASN ya. Dan di samping itu sekarang kan kampanye lebih kepada kampanye door to door, dan pesertanya kan memang berdasarkan peraturan KPU tidak boleh lebih dari 50 orang. Nah, itu sudah dilaksanakan dengan tertib. Memang ada 1-2 kasus yang kita temukan paslon yang kampanye melebihi batas maksimal 50 orang itu, tapi sudah kita lakukan berikan peringatan, kemudian ada yang dibubarkan gitu. Nah, menarik nih Pak, ketika tadi disebutkan kampanye door to door begitu ya Pak, ataupun berarti ada yang berbeda dengan kampanye sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang pilkada berkaitan erat dengan kampanye, nah ini menjadi hal yang menjadi tolak ukur yang memungkinkan tidak Pak, ketika pemilih ingin memilih calon pemimpinnya di tengah pandemi saat ini, yang mana kampanye saja sudah berbeda dari sebelumnya. Ya, sebetulnya tidak ada pandemi pun saya pikir ini kan ada perubahan zaman ya. Ada era sekarang ini, era digital, era teknologi, di mana orang sekarang bertemu itu sudah bisa dengan video call, kemudian ada meeting Zoom begitu, virtual dan gitu ya Pak ya. Ya, virtual, dan ditambah lagi dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya kemudian memaksa orang untuk pertemuan itu bisa melalui daring kan begitu. Nah, ini sebetulnya hal positifnya kita ambil, ada hal positifnya, artinya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi kan begitu. Dan kemudian walaupun sebetulnya secara data yang kita miliki, pelaksanaan kampanye melalui media daring ini masih belum begitu maksimal digunakan atau belum diminati oleh masyarakat begitu ya. Masih kampanye door to door tadi dengan pertemuan maksimal 50 orang itu. Jadi ada 9 ribuan pelaksanaan kampanye oleh 34 paslon tadi, yang kemudian ada kampanye daring sendiri hanya hitungan puluhan lah. Jadi sebenarnya kampanye itu justru kali ini membuat orang lebih selektif berarti ya Pak ya, lewat adanya daring tadi, lewat adanya promosi lewat sosial media tadi begitu. Iya, artinya calon juga harus bisa menyesuaikan arus zaman ya, karena sekarang sudah lebih banyak orang menggunakan media sosial ya, maka calon itu juga banyak sekarang menggunakan media sosial. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di pilkada tahun ini, kira-kira sebesar apa atau sebanyak apa Pak? Ya, protokol kesehatan kasusnya lebih kurang 20-an lah, 20-an, dan dari 20 itu 5 diantaranya sudah kita berikan peringatan, ada yang kita bubarkan begitu. Karena memang sanksi untuk protokol kesehatan ini
untuk di pilkada itu hanya dibubarkan, diberikan peringatan dulu, kemudian kalau tidak diindahkan peringatannya, kemudian Bawaslu dengan jajaran bekerja sama dengan aparat keamanan itu membubarkan kegiatan itu. Apa yang menjadi tantangan besar untuk Bawaslu sendiri selain adanya pelanggaran protokol kesehatan tadi di pilkada? Yang saat ini yang menjadi PR lah bagi kita tantangannya netralitas ASN, kemudian money politik, kemudian juga adanya ujaran kebencian, hoax dan hate speech gitu di media sosial. Jadi ini kita masih kewalahan karena untuk melakukan patroli atau pengawasan di media sosial ini kan butuh strategi yang lebih yang lebih tersusun dan kemudian lebih aplikatif bagaimana kita bisa menemukan, karena masyarakat banyak yang menemukan itu diam-diam aja begitu ya. Nah Pak, sebelum selesai nih Pak, sebelum berakhir, apa harapan Udah mau Bapak? berakhir nih. Iya nih Pak, nanti kita lanjutkan. Mau cepat aja. Cepat aja Pak ya. Nah, ini harapan yang menjadi harapan Bapak ataupun Bawaslu sendiri, jika seandainya kita dihadapkan dengan situasi seperti saat ini lagi di pilkada berikutnya. Ya, kita tentu tidak berharap ada pilkada lagi di tengah pandemi ya. Mungkin ini yang pertama dan terakhir lah kalau bisa, kan begitu. Namun tentu ada banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita dalam penyelenggaraan pilkada ini di tengah pandemi COVID. Yang pertama, kita lebih disiplin gitu kan, karena tantangannya kan ini maut gitu kan, bisa orang meninggal terkena COVID, kemudian drop terus bisa mengakibatkan kematian. Dan tetapi akibat dari kita kemudian disiplin menggunakan mengindahkan ya atau memperhatikan protokol COVID ini, ya kita lihat pelanggarannya berkurang dan tentang protokol kesehatan. Terus kita juga selalu mencuci tangan, terus menjaga jarak gitu kan, memakai masker. Ini sebuah pembelajaran lah, pembelajaran bagi kita agar dalam penegakan hukum ini memang kita tidak melihat siapa orangnya, tapi terus menegakkan aturan hukum gitu. Terus menegakkan aturan hukum dan selalu mengindahkan protokol kesehatan yang sudah ada begitu ya Pak ya. Waduh, terima kasih Pak, ternyata sudah sampai di ujung pertanyaan nih gitu, Pak. Dan terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya, sudah memberikan informasi yang bermanfaat sekali. Mengingat kita baru saja melakukan pilkada 9 Desember lalu. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan Pak. Baik, terima kasih. Tapi dengan saya tentunya. Dan dengan Helen, dengan teman-teman juga yang sudah datang hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Bincang Talk Show kita di hari ini. Akhir kata, saya Helen Venesia bersama Bapak Rusidi Rusdan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.